Beranjak ke acara yang selanjutnya, yaitu ceramah agama. Untuk itu, kami mohon kepada para jamaah sekalian untuk tidak berisik, apalagi mengobrol, dan dimohon untuk tertib dan fokus mendengarkan tausiah agama yang akan disampaikan oleh Kiai Haji Ali Muhammad Al-Hudaibi, SSI LCMA. Kepada beliau, waktu dan tempat kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Naik kapal selam sambil makan nanas, kurang kompak. Naik kapal selam sambil makan nanas. Yang jawab salam saya doakan utang-utangnya lunas. Ya Allah, banyak utang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang jawab salamnya semangat, saya doakan bisa ke Mekah. Anaknya soleh dan solihah, hidupnya tambah berkah, punya rumah, tambah sawah, tambah mamah. Enggak, yang itu enggak ya? Naudzubillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wahdah, wassalatu wassalamu ala man la nabiyya ba'dah, wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Mari sama-sama Bapak Ibu, Allahumma faqqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil. Allahumma inna nas'aluka imanan la yartad wa na'iman la yanfad wa murafaqata nabiyyikal mustafa sallallahu alaihi wasallama fi a'la jannatil khuld. Allahumma urzuqna al-qanaah wa habbibna fi salatil jamaah wa dhakkirna bil mauti kulla sa'ah wahsyurna ma'an nabiyyil mustafa sallallahu alaihi wasallama fi a'la jannatil khuld birahmatika ya arhamar rahimin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Amma ba'd. Hadaratil afadil sadatil ulama wal masyayikh wal asatid al a'izza wal ajillah, hafidhakumullahu wa ra'akum. Yang mulia dan yang kami muliakan para alim ulama, para guru, tuan guru, para sepuh, bini sepuh, para tokoh masyarakat, aparatur pemerintah setempat, terkhusus hadir di sini Ketua Majelis Ulama Indonesia Pondok Aren Al-Mukarram wal Muhtaram Kiai Haji Hudan Maulana. Mudah-mudahan beliau diberikan kesehatan lahir batin, terus membimbing kita di jalan Allah Subhanahu wa taala. Yang saya hormati Al-Mukarram Bapak Khairul Rashid selaku Lurah Pondok Jaya, Ketua peringatan Hari Besar Islam Maulid Baginda Nabi Besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Bapak Abdul Razak beserta seluruh jajaran, Ketua Dewan Kemakmuran Masjid Jami Nurul Fajri Al-Mukarram Kiai Ahmad Dai Haki beserta seluruh jajaran, Bapak Makmun SPD Sekretaris Camat Pondok Aren hadir, Haji Mansur selaku tokoh masyarakat, dan seluruh hadirin yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu, namun tidak mengurangi ta'zim dan hormat saya kepada Bapak Ibu sekalian. Mudah-mudahan hadirnya kita di sini dalam rangka memperingati Hari Besar Islam dicatat sebagai amal soleh
amal baik, amal ibadah yang dapat memperberat timbangan kebaikan kita di akhirat. Bagaimanapun kebaikan harus kita upayakan Bu ya, sekecil apapun kebaikan harus kita upayakan, sekecil apapun. Mudah-mudahan kebaikan kita lebih banyak daripada keburukan kita. Kalau kebaikan kita lebih banyak daripada keburukan kita, insya Allah selamat. فَأَمَّا مَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ. Gitu Bu ya. Siapa yang amal baiknya lebih berat, lebih banyak daripada amal buruknya, amal solehnya lebih banyak, lebih berat, ketika nanti ditimbang di mizan daripada amal salahnya, fahuwa fi 'isyatir radiyah, maka dia berada dalam kehidupan yang diridhai Allah Subhanahu wa taala. Sebaliknya, naudzubillah, wa amma man khaffat mawazinuhu fa ummuhu hawiyah. Siapa yang amal buruknya, amal salahnya lebih banyak, lebih berat ketika nanti ditimbang di mizan daripada amal solehnya, amal baiknya terpaksa tempatnya di neraka hawiyah. Naudzubillah, summa naudzubillah. Kita mah dengar neraka, kalau bisa jangan masuk neraka Bu ya. 1 menit gosong. Yang mengkhawatirkan sudah susah di dunia, di akhirat digebukin malaikat. Kalau Pak Baihaqi kan rumah berapa Pak Baihaqi? Rumah 4, istri 4, kontrakan di mana-mana, mobil Rubicon, Land Cruiser, naon deui, BMW. Masuk neraka misalnya masih mending. Ibu utang banyak, mobil nggak punya, jomblo lagi. Di akhirat digebukin malaikat, itu ashqal askia, orang paling kasihan. Maka kalau bisa habis sholat jangan Allahumma lantas jalan wa ilaikal ngacir, jangan. Minta selamat dulu, Allahumma antas salam, ya Allah selamatkan saya, anak cucu saya, keturunan saya, kalau pejabat, masyarakat saya, bangsa saya, dan seterusnya. Kita butuh selamat, karena mohon maaf, hidup kita di dunia ini nggak lama. Berapa tahun Bu? Umumnya ma baina sittina ila sab'in, antara 60 sampai 70 tahun. Jadi siap-siap ibu yang belakang nih, yang usianya sekarang udah 59 tahun, lebih 11 bulan, lebih 29 hari, kalau nggak pulang dari sini besok. Jadi sebentar, nggak lama. Kita sekarang berada di alam keberapa Bu? Berada di alam ketiga sekarang. Alam pertama disebut dengan alamul arwah. Apa Bu? Alam arwah. Saat itu kita ditanya, alastu bi rabbikum, bukankah aku ini Tuhan kalian? Kemudian kita nih ruh-ruh kita jawab, qalu bala syahidna, iya kami mengakui, bersaksi bahwa engkau adalah Tuhan kami. Kemudian masuk ke alam kedua, singkat saja disebut dengan alamur rahim. Apa Bu? Alam rahim. Berapa bulan? 9 bulan. Enggak lama, 9 bulan. Borosot, lamun cek orang Sunda mah, non borosot, keluar. Nah, kemudian kita masuk ke alam yang ketiga. Berapa tahun? Umumnya antara 60 sampai 70 tahun. Setelah itu masuk ke alam keempat, disebut dengan alamul barzakh. Barzakh itu artinya dinding pemisah antara akhirat dengan dunia. Nah, kita nggak tahu di alam barzakh itu berapa tahun Bu. Makanya ulama-ulama soleh itu bukan takut mati sebenarnya mereka itu. Yang mereka takutkan adalah kehidupan setelah kematian. Apakah bekal saya cukup atau tidak? Apakah saya selamat atau celaka? Itu yang mereka pikirkan Bu. Kita nggak tahu sampai hari kiamat berapa tahun lagi nih, berapa ribu tahun lagi. Bekal kita cukup apa tidak Bu Haji? Kalau di alam kubur kita selamat, insya Allah selamat tuh seterusnya. Tapi kalau di alam kubur bonyok Ibu, banyak digebukin malaikat, bahaya itu. Maka harus sering ngaji Bu ya. Banyak orang masuk ke dalam kubur itu dalam keadaan banyak dosa, tetapi keluar dari kuburan dosa-dosanya dihapus,
dosa-dosanya diampuni Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena dia banyak beramal ketika di dunia. Nah, masuk ke alam yang keempat apa kelima, Bu? Kelima disebut dengan alamul akhirah. Ini mohon maaf, panitia, saya dikasih waktu sampai jam berapa? Panitia, mana panitia? Saya dikasih waktu sampai jam berapa ini? Ya, soalnya kejar-kejaran sama setan ini sampai jam 11. Ini jam berapa ini? Oke. Soalnya kejar-kejaran sama setan, Ibu. Setan nggak suka kebaikan. Dalam hadis inna syaitona yajri min ibni adama majrad dam, katanya begitu. Jadi setan itu mengalir di aliran darah manusia, mengalir ke pantat, baru duduk 2 menit berasa udah 2 jam. Setan jangan-jangan itu. Mengalir ke mata darah bismika Allahumma ahya wa bismika amut. Mengalir ke tangan darah, di depan ada makanan comot am. Nggak fokus dengerin ustadz. Jangan-jangan setan tuh. Darah mengalir ke tenggorokan, khotib khutbah kelamaan di belakang pura-pura batuk. Oho, jangan-jangan setan itu. Jadi sampai jam berapa ini? Saya dikasih waktu. Jangan sampai kalah sama supir Kopaja. Saya pernah nyampein di sini ya. Nanti yang masuk surga duluan itu supir Kopaja sama supir Metro Mini. Percaya apa enggak, Bu? Nanti yang masuk surga duluan supir Kopaja sama supir Metro Mini. Jadi Kiai, Ustadz, Habib itu masuk surganya belakangan. Kenapa? Supir Kopaja pinter membuat penumpang ingat Gusti Allah semua itu. Pernah naik Kopaja? Serempet sana innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Penumpangnya nyebut semua. Hajar sana la haula wala quwata illa billah. Hajar sana astagfirullahaladzim. Sementara Ustadz, Habib, Kiai kalau khutbah Jumat jamaah bukan ingat Gusti Allah. Apa, Bu? Bismika Allahumma ahya wa bismika amut semua. Ya Allah, kasihan betul. Kasihanilah para ustadz, para kiai ini. Jadi sampai jam berapa ini? 10 menit aja, Bu ya. Tadi malam belum tidur nih. Kejar-kejaran sama setan ini. Sampai mana tadi, Bu? Masuk ke alam yang kelima terakhir disebut dengan yaumul akhirah atau alamul akhirah. Udah selesai itu. Dimulai dengan hari dimana kita dibangkitkan. Mohon maaf, ketika nanti kita dibangkitkan dalam keadaan telanjang tuh, Bu, dalam keadaan tidak menggunakan pakaian sama sekali. Itu sampai Sayyidah Aisyah penasaran, ya Rasul, apakah saat itu kita saling melihat satu sama lain, katanya. Lihat-lihatan. Jadi yang biasa jelalatan di dunia nih seneng banget kayaknya ketika nanti bangkitkan itu bisa ngelihat gitu. Tahu jelalatan nggak, Pak Haji? Jelalatan kayak orang Garut. Ada orang Garut nggak di sini? Itu kalau Ramadan baca Quran begini itu pakai kacamata. Tapi kalau ngelihat nubaheno seetik tuh 100 meter gitu nggak pakai kacamata kelihatan. Itu namanya jelalatan. Ada yang begitu? Saya kalau saya kan astagfirullah begini. Hati-hati yang usianya 50 tahun masih senang yang begituan, lampu merah itu. Boro-boro kata Rasulullah kita saling melihat antara satu dengan yang lain. Mikir gentingnya padang mahsyar saja, Bu, udah nggak kepikiran yang begitu-begitu. Jadi saat itu mohon maaf, Bu, orang itu yang dipikirkan adalah bagaimana selamat gitu, bagaimana bisa mendapatkan pertolongan, syafaat. Nah ini masuk maulid nih. Ketika di padang mahsyar tidak ada yang kita cari kecuali baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pertama kali manusia berbondong-bondong mulai dari Nabi Adam sampai kiamat minta syafaat, nyari syafaat. Pertama kali mereka mendatangi siapa? Abul Bashar. Nanti ada hadiah nggak? Mohon maaf panitia. Mendatangi Abul Bashar, bapaknya manusia. Siapa? Nabiullah Adam alaihi salatu wassalam. Wahai Abul Bashar, tolong kami, selamatkan kami, mintakan syafaat kami kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Jangan datang ke saya ini malu sama Tuhan, malu sama Allah. Dulu pernah makan buah khuldi.
Coba dah, bapak-bapak pegang tenggorokannya masing-masing. Ada yang nyendol nggak tuh? Buah khuldi tuh. Tapi kalau ibu-ibu nggak ada kan? Kenapa? Karena nggak masuk, nggak masuk tenggorokan, dia terus ke bawah, kebelah dua dah. Nah, buah khuldi tuh. Percaya aja ibu. Eta mah cocokan nasi akang. Jangan datang ke saya, datang aja kepada cucu saya, Nabi Nuh. Saat itu lagi nongkrong mungkin. Semua orang berbondong-bondong nyari syafaat kepada Nabi Nuh. Wahai Abul Bashar Ats-Tsani, jadi Nabi Nuh itu bapak manusia yang kedua. Tolong kami, mintakan syafaat kepada Allah agar kami ini bisa selamat. Jangan datang ke saya, kata Nabi Nuh. Saya ini pernah memohon kepada Allah agar umat saya disiksa itu. Minal kafirina dayyaro dan seterusnya itu. Malu saya minta syafaat. Datang saja ke cucu saya Ibrahim tuh. Ibrahim gelarnya apa bu? Abul Anbiya, bapaknya para nabi, Khalilur Rahman. Kata Nabi Ibrahim, jangan datang ke saya. Saya ini pernah bohong 3 kali. Ya Allah, pernah bohong 3 kali. Kalau bapak kan tiap hari bohong ya. Coba sekarang aja kelihatan bohong tuh. Pegang peci masing-masing, pasti ada duitnya. Ngumpetin dari istrinya. Nabi Ibrahim tidak berkenan memberikan syafaat karena merasa pernah bohong 3 kali. Mau saya sampaikan pak, ceritain bohongnya apa aja. Sebenarnya bukan bohong, ini kalau kita belajar di pesantren balagoh itu ada bab namanya al-muhassinat al-badi'iyah, namanya tauriyah bu. Ya kita jelaskan bohong aja biar mudah gitu ya. Bohong yang pertama, Nabi Ibrahim pernah diajak menyembah berhala itu. Kemudian kata Nabi Ibrahim, enggak mau, saya lagi sakit. Padahal saat itu lagi sehat. Bohong apa enggak tuh? Ya terserah lah. Enggak, saya lagi sehat. Bohong yang kedua, beliau punya paman namanya Azar. Azar ini kerjaannya bikin berhala bu. Jadi berhala-berhala yang dia buat disembah oleh orang-orang musyrik saat itu. Kemudian dihancurkan seluruh berhala ini, disisakan yang paling besar bu. Disisakan yang paling besar. Saat itu Nabi Ibrahim masih muda, ya usia 30 tahunan lah, tapi politik ketuhanannya sudah luar biasa. Dihancurkan semua berhala ini, disisakan yang paling besar. Orang-orang curiga, ini siapa yang menghancurkan? Pasti Ibrahim. Siapa yang menghancurkan? Pasti Ibrahim. Ditanya, betul kamu yang menghancurkan Tuhan-Tuhan kami? Bukan. Betul? Bukan. Jangan bohong. Bukan. Tanya aja sama yang paling besar tuh. Bohong apa bukan? Jadi disisain yang paling besar tuh. Padahal beliau yang menghancurkan. Bohong yang keberapa? Yang kedua. Bohong yang ketiga, di Mesir itu ada raja hobinya dengan istri orang bu. Jadi sama perawan nggak doyan dia. Sama perawan nggak doyan. Hobinya sama istri, orang bilang jelalatan gitu. Jadi ada pejabat itu yang senengnya sama istri orang. Bahasa Betawinya apa? Nabi Ibrahim saat itu ada kunjungan ke Mesir. Ditanya istrinya, nanti kalau kamu ditanya sama si raja ini, jangan bilang ini suamimu, aku pun nggak bakal bilang ini istriku ya. Jadi kalau bilang ini istriku, diambil tuh sama rajanya. Betul, ada kunjungan saat itu ke Raja Mesir, Raja Amalikoh namanya. Ditanya, ini siapa? Nabi Ibrahim menjawab, hadhihi ukhti, ini saudari perempuan saya. Kalau beliau jawab hadhihi zaujati, diambil sama istrinya, ini istri saya. Ya cemburu juga Bu Haji. Sayyidah Saroh orang paling cantik saat itu di alam semesta, kira-kira gitu. Masa mau dilecehkan dengan raja jelalatan ini? Terpaksa bohong. Tapi bohong di sini benar, sebenarnya saudara dalam Islam, nggak bohong. Bisa dipahami Bu? Gara-gara itu saja Nabi Ibrahim nggak berkenan mendahului memberikan syafaat, kecuali syafaat itu diberikan kepada cucunya baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Datang aja ke cucu saya tuh, lagi sujud saat itu. Sallu ala Nabi Muhammad. Allahumma salli. Mari. Ala. Mana hadrohnya ini? Ben kepret mana? Tibbil qulubi.
وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار ضيائها وعلى آله وصحبه salim. Sekali lagi, Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa شفائها ونور الأبصار وضيائها وعلى آله وصحبه سلم. صلوا على النبي محمد. Sallu ala Nabi Muhammad. Bagus kalau ada orang ngajak sallu ala Muhammad, jawabannya Allahumma salli wa sallim wa barik alaih. Jangan ngajak-ngajakan, Bu, sallu ala Muhammad, sallu alaih, keliru itu. Ayo kita bersalawat kepada Nabi Muhammad, sallu alaih, ayo. Nah, ngajak-ngajakan namanya. Jawabannya bagaimana? Sallu ala Muhammad bisa menggunakan fi'il madhi, sallallahu ala sayyidina Muhammad, atau menggunakan fi'il amar, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Wasallam apa wasallim, Bu? Ini biar ada oleh-oleh ngaji gitu. Wasallam apa wasallim? Tergantung. Kalau sholli belakangnya wasallim, atofnya itu wasallim. Kalau sholla wasallam. Jangan salah lagi, Bu, ya. Sholla fi'il madi, belakangnya fi'il madi juga wasallam gitu. Sallu ala Nabi Muhammad. Luar biasa. Saya mau ngasih ijazah nih ya, mudah-mudahan bisa diamalkan. Ibu pengen kaya semua, pengen di rumahnya ada duit, pengen ada pohon uang. Susah semua ini. Ini serius, saya mau ngasih ijazah, mudah-mudahan ibu nggak susah hidup, mudah-mudahan dompetnya tebal terus. Miskin itu duluan masuk surganya kalau sabar. Tapi kalau nggak sabar mending kaya semua, Bu, ya. Nih, saya mau kasih ijazah, namanya sholawat syajarotun nukud. Apa, Bu? Syajaroh artinya pohon, nukud duit. Apa, Bu? Syajaroh artinya pohon, nukud duit. Nih, kalau urusan duit insya Allah senang semua. Tapi diamalkan, Bu, ya. Ini serius. Siap ibu yang belakang? Ini diam, ini ngantuk, lapar, khusyuk, menghayati, atau terpesona dengan saya? Sholawat apa namanya, Bu? Syajaroh nukud. Syajaroh artinya pohon, nukud duit. Ini amalkan, Bu, ya, biar ibu nggak susah. Saya dapat ijazah dari Habib Sagap namanya. Beliau punya pesantren besar di Parung, Nurul Iman. Mungkin di sini ada salah satu santrinya. Ini prolog dulu ya, prolog dulu biar ibu semangat gitu. Beliau dulu belajar kepada seorang wali besar dari Aljazair namanya Syekh Balqaid. Siapa, Bu? Syekh Balqaid, wali besar. Salah satu muridnya yang terkenal Syekh Mutawalli Sya'rawi yang punya tafsir Khawatir Al-Imam tuh segini, Pak, tebelnya. Nah, dulu Habib Sagap belajar ke beliau. Namanya murid, Pak, ya, namanya guru terhadap murid. Itu kadang bisa melihat keadaan murid, mau lahir mau batin. Nah, saat itu Habib Sagap mau boyong, mau pulang ke Indonesia, dilihat tentu dengan penglihatan mata batin lah, bi'ainil basiroh, bukan ainul basor. Dilihat sepertinya kalau pulang sekarang ke Indonesia bakal susah ini, kira-kira begitu. Dipanggil tuh, saking sayangnya sama murid, dipanggil, Sagap sini, ini saya punya amalan yang sudah saya amalkan dan saya rasakan manfaatnya, kamu amalkan ya, biar pikulanmu ringan, kamu pulang ke Indonesia nggak susah, biar punya duit, kira-kira gitu. Yai, guru, saya datang ke sini ini bukan untuk nyari dunia, tapi ingin menjadi sufi, katanya begitu. Sufi bukan suka film, ingin menjadi
orang yang bersih hatinya, tazkiyatun nafsi, udah amalin aja. Kata siapa Bu? Syekh Balqaid. Memang redaksinya bagaimana? Redaksinya sedikit, ringkas Bu. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Mari sama-sama, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Kata Syekh Balqaid, dibaca 400 kali pada waktu Isya, tidak keluar subuh. Tidak harus setelah Isya, pada waktu Isya tidak keluar subuh. Kalau keluar subuh bagaimana? Diqodho, jangan sampai hari-hari ibu lepas daripada sholawat kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kata beliau, santai saja sambil ngasuh anak, pegang tasbih. Punya tasbih semua Bu? Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Sekarang kan ada tasbih yang digital itu. Lagi nonton TV bisa? Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Bawa motor bisa, bawa motor. Jangan nabrak aja. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa 400 kali, paling 7 menit. Bawa mobil bisa, bawa mobil Baji. Asal jangan nabrak. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Wallahi, kata Habib Sagab, saya mengamalkan salawat ini 7 tahun. Ini pernah saya sampaikan juga di acara dulu itu. Berapa tahun Bu? 7 tahun. Wallahi, kata beliau, saya datang ke Indonesia baju cuma 1, istri saya sakit, apa ngutang kemana-mana, tapi saya istiqomah. Istiqomah itu bukan istri 3 dikontrakin rumah, bukan. Ada komitmen untuk selalu berada dalam kebaikan, ketaatan, ada komitmen untuk berupaya menjauhi kemaksiatan, itu istiqomah. Wallahi, saya mengamalkan 7 tahun Bu. Ibu bisa lihat, saya punya pesantren 3 di Lombok, di Malang, yang paling besar di Parung Pak. Itu santrinya 30.000, gratis semua. Saya punya lebih daripada 50 usaha, kata beliau. Saya pernah ke sana, ini masak nasi sehari berapa ton? Ya puluhan ton. Itu nasinya dicampur sama jagung itu. Dan itu gratis semua Bu. Sampai orang pelit sekalipun, orang pelit itu, sakunya bolong pengen ngasih, udah kebanyakan saya, udah kebanyakan. Sampai begitu Bu. Orang pelit pengen ngasih duit kan Bu. Itu orang kalau doanya udah dimakbul begitu Bu ya. Ya Allah. Nah, mudah-mudahan ibu seperti beliau nih. Ustaz, saya udah ngamalin 3 tahun kok nggak ada hasilnya ini. Saya pengen punya rumah, pengen punya Alphard, pengen punya Land Cruiser. Bukan tidak dikabulkan, tetapi mungkin dialihkan kepada yang lain. Anaknya jadi soleh solehah, suaminya jadi soleh, istrinya jadi solehah, anaknya diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Insya Allah mudah semua itu. Syaratnya istiqomah. Ajastukum, ibu bilang qabil tu ya. Ajastukum qabil tu. Ajastukum qabil tu. Itu dalam hadis, inna aulan nasibi yaumal qiyamah aktsaruhum alayya salatan. Orang paling mulia, paling istimewa, paling agung, paling dekat kelak kedudukannya dengan Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam pada hari kiamat adalah orang yang paling banyak bersolawat kepada beliau. Saya pernah nanya sama guru, Kiai, Syekh, dianggap banyak bersolawat kepada Nabi itu minimal berapa kali setiap hari biar kita nggak dianggap pelit sama Rasulullah Bu? Kata guru saya, minimal 300 kali setiap hari itu. Ini berapa kali tadi Bu? 400 kali. Biar nanti di akhirat itu kelihatan cahayanya ibu sama Rasulullah itu. Oh, ini ahli solawat, ini ahli majlis ta'lim, kelihatan. Sallu ala Nabi Muhammad, sallu ala Nabi Muhammad. Ya Nabi salam. Terus Sul salam. Ya Habib salawatullah asyraqal badru fakhtafat minhul buduru misla husnik ma
ra'ayna qattu ya wajah sururi. Allah ya Nabi salam laika ya Rasul salam alaika ya Habib salam alaika salawatullah alaika sallu ala Nabi Muhammad. Kata Nabi Ibrahim, jangan datang ke saya malu minta syafaat kepada Allah. Pernah bohong 3 kali, datang aja ke cucu saya. Siapa bu? Sayyidul Anbiya wal Mursalin, baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saat itu beliau sedang sujud tuh. Kata Allah, ya Muhammad irfa ra'sak isfa tu syaffa. Itu ya, Muhammad angkat kepalamu, isfa tu syaffa, berikanlah syafaat kepada orang yang memang berhak mendapatkan syafaat tu syaffa, maka dia akan diberikan syafaat tuh. Jadi saat itu beliau berdiri minta syafaat kepada Allah, membuka keran syafaat, kemudian memberikan SK, kira-kira begitu, izin kepada para nabi, silahkan para nabi memberikan syafaat kepada umatnya masing-masing, silahkan hufadzul Quran memberikan syafaat kepada keluarganya. Terus dibuka dulu oleh baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi tidak ada yang kita harapkan pertolongannya ketika nanti di padang mahsyar saat keadaan genting kecuali syafaat daripada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mohon maaf, jangankan syafaatnya, jangankan pertolongannya, jangankan doanya, Rasulullah itu istimewa bu, air ludahnya saja jadi rebutan. Ibu mau saya ludahin? Saya ulang, jangankan syafaatnya, jangankan pertolongannya, air ludahnya pun menjadi rebutan para sahabat. Ini mau saya ludahin berkah ini. Kata Urwah bin Mas'ud, laqad wafattu 'alal muluk. Aku ini sering ketemu, sering bertamu dengan raja-raja besar. Wa wafattu 'ala Qaisar. Aku pernah bertamu dengan raja Qaisar. Qaisar mana bu? Rum, Romawi. Wa wafattu 'ala Najasyi. Aku pernah bertamu dan bertemu dengan raja Najasyi. Mana Najasyi? Ethiopia. Wa wafattu 'ala Kisra. Aku pernah bertamu dan bertemu dengan raja Kisra. Kisra mana? Persia. Ya biar kita kenal lah daerah-daerah ini walaupun nggak pernah ke sana gitu. Kata beliau, wallahi in ra'aitu malikan qad yu'azzimuhu ashabuhu ma yu'azzimu ashabu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam Muhammada. Demi Allah, aku tidak pernah melihat raja di dunia ini satupun yang begitu dihormati oleh rakyatnya, begitu diagungkan oleh umatnya, begitu diutamakan oleh penduduknya, kecuali baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang begitu diagungkan, dimuliakan oleh para sahabatnya. Sallu ala Nabi Muhammad. Wallahi, kata beliau, intanakhama nukhamah illa waqa'at fi kaffi rajulin minhum fadalaka biha wajhahu wa jildah. Demi Allah, kalau beliau meludah bu, meludah, ini lagi ngomong begini sering keluar apa namanya, percikan-percikan ludah. Itu sahabat ngajinya nggak begini, keliling ngajinya itu, muter. Fadalaka biha wajhahu wa jildah illa waqa'at fi kaffi rajulin minhum. Kecuali air ludahnya itu sampai ke telapak tangan sahabat, kemudian mereka usapkan ke wajah mereka dan ke bagian tubuh mereka itu. Nabi melarang apa tidak saat itu? Enggak melarang. Oh bid'ah misalnya, enggak, dibiarin aja. Itu yang disebut dengan tabarruk. Wa idza tawaddaa kadu yaktatiluna ala wudu'ih. Kalau Rasulullah wudu kadu yaktatilun, para sahabat hampir-hampir bertengkar tuh. Yaktatilun tuh saling bunuh-bunuhan kira-kira gitu. Tapi maksudnya bukan berebut, maksudnya berebut apa? Bekas air wudunya. Bekas air wudunya dijadikan rebutan. Kalau ibu gimana? Bekas air wudunya dibuang aja kan bu ya? Kalau Nabi bekas air wudunya dijadikan rebutan.
Wa idza amarahum ibtadaru amrah, kalau beliau memerintah, perintah itu segera dilaksanakan, saking beliau dihormati betul. Wa idza takallama khafadhu aswatahum indah, kalau Rasulullah berbicara mereka tidak berani meninggikan suara di hadapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa ma yuhidduna ilaihin nadhar ta'dhiman lahu. Rasulullah itu kalau dipandang oleh para sahabat, sahabat gak berani memandang lama, Bu, saking bercahayanya wajah Rasulullah. Jadi gak berani memandang wajah Rasulullah lama-lama itu. Kebanyakan dari mereka menunduk, saking hormatnya mereka terhadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Saya tanya, ibu bahagia nggak hari ini? Duit penuh di kantong penuh. Bahagia apa enggak? Harus bahagia, Bu, ya. Syaratnya maulid itu bahagia saja. Ini mau kemana ini, Bu Haji? Ya Allah, ada 3 tipe, Bu, orang pengajian itu. Pertama, ini saya sampaikan ya, nggak apa-apa, itu mungkin beser. Jadi orang datang ke pengajian itu ada 3 tipe. Pertama, tipe orang yang semangat ngaji, duduknya di depan. Ini orang semangat semua nih. Orang yang ngajinya semangat, duduknya di depan, kata Rasulullah dalam Sahih Bukhari nih, orang-orang demikian akan diberikan rahmat oleh Allah Subhanahu wa taala, ampunan, karena dia ingin dekat dengan Allah. Kuncung-kuncung datang dari belakang, nggak mau duduk di depan, duduknya di belakang. Kenapa? Malu katanya. Allah pun akan malu terhadap dia ngasih rahmat itu. Tipe yang kedua. Ada tipe yang ketiga, datang ke pengajian tapi sebelum ditutup pulang duluan. Itu kata Rasulullah, a'radu an dzikrillah. Orang yang seperti ini ngabalieur lah, muncul orang Sunda mana ngabalieur teh, berpaling dari zikir kepada Allah, dari peringatan Allah, maka Allah pun a'radu anhu, Allah pun akan berpaling dari dia. Halo? Mati ini. Ini sabotase ini. Biarin, saya doakan cepat mati itu. Itu yang suka nyender ngaji itu biasanya pulang dari sini stroke. Mudah-mudahan sehat semua ya. Apalagi dalam satu hadis, man kharaja min baitihi li talabil ilm fahuwa fi sabilillah hatta yarji'. Siapa yang keluar rumahnya semata-mata ingin mencari ilmu, fahuwa fi sabilillah, maka dia berada di jalan Allah hatta yarji', sampai dia pulang. Itu kalau kita ngaji kitab kuning Jamul Jawame lah kira-kira. Hatta di situ ghoyah, yarji'a mughoyah, artinya harus sampai selesai. Kalau dia pulang sebelum acara ditutup, mati di tengah jalan, nggak syahid tuh, nggak sabilillah, karena belum selesai. Jadi sabar, Bu, ya. Sebentar lagi 10 menit ini. Habis ini makan apa enggak? Ada makannya? Nggak ada. Ya Allah, kasihan betul. Biasanya ada kebuli nih panitia. Ada. Oh, dikibulin katanya, bukan kebuli. Insya Allah bahagia semua, Bu, ya. Abu Lahab saja, kenal Abu Lahab? Abu Lahab saja itu gara-gara bahagia, mohon maaf, setiap hari Senin mendapatkan rukhsatul adab. Apa, Bu? Keringanan siksa. Gara-gara apa? Gara-gara bahagia atas lahirnya baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Punya hamba sahaya namanya Thuwaibah al-Aslamiyah. Kata Thuwaibah, wahai majikanku, telah lahir keponakanmu. Betul telah lahir? Betul, karena engkau telah membawa kabar gembira, aku bebaskan. Ini yang kemudian Thuwaibah menjadi salah satu ibu susuannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebelum Halimatus Sa'diyah itu. Gara-gara itu, Bu, Abu Lahab mendapatkan keringanan siksa, keluar dari jari jemarinya air itu setiap hari Senin tuh. Jadi kerabatnya memimpikan bagaimana Allah memperlakukan kamu di alam sana, ya disiksa. Ya disiksa. Tetapi setiap hari Senin keluar dari jari jemari saya air tuh. Gara-gara ketika Nabi lahir,
Saya bahagia kemudian membebaskan budak, dalam riwayat lain bersedekah dengan beberapa unta itu. Nah, dari hadis ini Bu, ini hadisnya ada dalam Sahih Bukhari. Ada seorang ulama hadis namanya Al-Hafidz Syamsuddin Ad-Dimashqi. Ini tolong panitia nanti siapin hadiah ya, nanti di akhir saya kasih pertanyaan. Ada hadiahnya nggak kira-kira? Nggak ada. Pak Rojak, mana Pak Rojak? Siapin hadiah Pak Rojak ya, 5.000 atau 10.000. siap ya. Ada seorang ulama hadis namanya siapa Bu? Al-Hafidz Syamsuddin Ad-Dimashqi. Ulama hadis kalau gelarnya sudah Al-Hafidz Bu, sudah nggak dipertanyakan lagi kredibilitasnya kira-kira gitu. Jadi ibu kalau mau mengkritik nih, kritik beliau, jangan kritik saya. Kalau ibu nggak setuju dengan maulid ini, nah, harus sama-sama gelarnya Al-Hafidz Bu. Nah, beliau bikin satu syair begini syairnya Bu, gara-gara hadis ini, idza kana hadza kafiran ja'a dammuh bitabbat yadahu fil jahimi mukhallada ata annahu fi yaumil itsnaini daima yukhaffaf anhu lis-sururi bi ahmada famadhannu bil abdil ladzi tula umrihi bi ahmada masruran wa mata muwahhida. Bisa diulang Bu Haji? Saya aja ngapalinnya 2 tahun Bu Haji. Kepanjangan ya. Kata beliau, idza kana hadza kafiran ja'a dammu. Kalau yang ini saja yang kafir, Abu Lahab maksudnya, sudah dinas oleh Al-Qur'an kekal selamanya dalam neraka, tetapi ata annahu fi yaumil itsnaini daima. Setiap hari Senin selalu datang apa Bu? Rukhsatul adab, keringanan siksa. Lisururi bi Ahmad, karena dulu pernah bahagia atas lahirnya Ahmad, atas lahirnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian di akhir syair beliau mengatakan begini, famadhannu bil abdil ladzi tula umrihi bi ahmada masruran wa mata muwahhida. Bagaimana perkiraanmu dengan orang yang setiap hari bahagia dengan hadirnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Bagaimana dengan orang yang setiap hari bersyukur atas lahirnya baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Enggak lepas salawat setiap hari, demi Allah, kata Syamsuddin Ad-Dimashqi. Orang seperti ini akan diberikan bimbingan oleh Allah Subhanahu wa taala, akan diberikan solusi dari segala persoalan yang menghimpitnya, dan akan diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kafir saja dapat keringanan siksa, masa ibu yang mati dalam keadaan mengesahkan Allah tidak diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi saya tanya, bahagia apa enggak? Itu buktinya di belakang ngantuk. Bahagia apa enggak? Bahagia apa enggak? Coba mukanya agak berseri gitu, bahagia apa enggak? Ini akhir bulan apa awal bulan? Mohon maaf. Jangan-jangan nggak bahagianya karena akhir bulan ini. Akhir bulan ya? Insya Allah bentar lagi gajian. Jadi syaratnya satu saja, harus bahagia Bu. Mudah-mudahan dengan ibu semangat, bahagia, terus mengenal apa namanya pribadi agung baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ibu dianggap oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai umatnya, amin ya rabbal, sebagai keluarganya. Mau ibu dianggap keluarga oleh Nabi? Mohon maaf, di sini ada yang Al-Atos, ada Al-Atos, ada yang mungkin marganya Al-Jufri, ada Al-Jufri, As-Segaf ada As-Segaf, alkohol ada alkohol, Al-Bukat ada. Nggak apa-apa, jangan khawatir, meskipun ibu mungkin ya tidak ada jalur sampai kepada Nabi, bukan As-Segaf, bukan Al-Atos, bukan bin Syihab bin Smith, Al-Jufri, Azumat Khon, dan nggak apa-apa, ibu masih punya kesempatan dianggap oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai keluarganya dari sisi ideologis kira-kira. Seperti siapa? Seperti Salman Al-Farisi. Salman Al-Farisi orang mana Bu? Orang Persia. Nggak ada keterkaitan darah Quraisy, nggak ada, Persia jauh. Tetapi Nabi berkenan menganggap Salman Al-Farisi sebagai keluarganya. Kata beliau, Salman minna ahlal bait, Salman bagian daripada keluarga kami. Keluarga Bu ya, ini anak saya minta jajan, saya kasih dong. Keluarga saya,
anak saya jatuh, saya tolong dong keluarga saya. Nah kira-kira begitu. Kalau ibu sudah dianggap keluarga oleh Nabi, di akhirat aman kira-kira. Keluarga saya. Syaratnya apa bu? Satu, syaratnya ittiba. Apa bu? Sesuai dengan judul. Syaratnya ittiba. Ittiba itu apa? Mau mengikuti pola yang diajarkan oleh baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Masuk masjid kaki kiri apa kaki kanan? Niatin, ya Allah, mudah-mudahan saya dianggap oleh Rasulullah sebagai keluarganya, sebagai umatnya. Keluar masjid, masuk WC, keluar WC, doa setelah adzan. Nah. Yang begitu-begitu diamalkan bu ya. Jadi ittiba itu maksudnya berupaya mengamalkan sunnah-sunnah Rasulullah sekecil apapun. Minum pakai tangan kanan apa tangan kiri? Tangan kanan, karena tangan kiri itu digambarkan oleh Rasulullah minumnya setan. Jadi orang minum pakai tangan kiri bilang aja setan gitu. Maka kecuali kalau tangan kanannya nggak ada bu ya, nggak apa-apa pakai tangan kiri. Siapa lagi selain Salman Al-Farisi? Bilal. Bilal orang mana bu? Orang Habasyah, Ethiopia. Nggak ada keterkaitan darah sama sekali, kulitnya aja beda. Tapi Nabi berkenan mengatakan Bilal minna ahlal bait. Bilal bagian daripada keluarga kami. Kenapa? Karena Bilal mau ittiba. Nggak pernah lepas tahajud, sholat duha meskipun 2 rakaat rutin. Kemudian semangat ngaji. Jadi hal-hal yang disukai oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu kalau kita mau dianggap keluarga oleh baginda Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Mulai dari sekarang anak-anaknya diperkenalkan agama biar mengenal Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Pengen anaknya soleh-solehah bu? Jangan lepas mendoakan bu ya. Hati-hati jangan sampai berkata-kata buruk kepada anak. Apalagi orang tua doanya mustajab. Ada seorang imam besar dari mana itu? Masjidil Haram, namanya Syekh Abdurrahman As-Sudes. Dulu waktu kecil bu ya, Abdurrahman As-Sudes itu nakalnya minta ampun, yang suaranya di mana-mana itu. Salah sailum bi'adzabin waqi'. Pernah dengar bu ya? Al-kafirina laysa laku dafi'. Itu waktu kecil, usia-usia segini. Nakalnya minta ampun, nggak mau berhenti. Ini ceritanya real. Saat itu keluarga beliau ingin kedatangan seorang ulama besar atau tamu rombongan ulama besar. Ya biasa, masak kebuli, masak nasi mandi, masak apa lagi bu? Biryani. Ibunya menyiapkan makanan itu dari pagi sampai jam 11 siang. Ibunya. Ya capeknya jangan tanyalah bagaimana. Tiba-tiba Sudes kecil saat itu habis main, bawa pasir ibu. Bawa pasir, ditaburin itu makanan yang sudah dihidangkan oleh ibunya. Kira-kira ibu kalau digituin sama anak bagaimana? Tendang, jewer, nondeh, gantung, nondeh. Kurang ajar, pasti keluar kata-kata begitu. Tapi ibunya Abdurrahman Sudes bijak, gitu, menahan diri. Nggak marah bu, nggak marah. Mungkin karena ustadzah kali ya. Tahan. Beliau ngomong begini, ukhruj anta ja'alakallahu imaman lil haramain gitu. Itu marahnya seorang ibu. Kira-kira begini artinya, keluar kamu, semoga Allah menjadikan engkau presiden 2 tanah suci. Itu doa ibu dikabulkan bu. Sekarang jadi presidennya imam 2 tanah suci. Gajinya nggak berseri itu. Tahu nggak berseri ibu? Kata raja, ambil aja semaunya gitu. Kira-kira Pak Baihaqi kalau digaji begitu gimana kira-kira? Ambil aja semaunya. Kawin lagi Pak Haji. Itu berkahnya doa ibu. Kalau kita percaya kata-kata itu doa bu ya. Jadi hati-hati jangan sampai kita berkata-kata yang buruk. Mudah-mudahan semuanya soleh dan solihah. Kata para ulama, apabila anak kita ingin soleh dan solihah, perhatikan lingkungannya, pergaulannya, pendidikannya, asupan makanannya. Jangan sampai makanan yang tidak baik. Harus baik dan halal. Dan jangan lupa didoakan, karena doa orang tua terhadap anaknya mustajab. Kenal Nabi Ibrahim bu?
Nabi Ibrahim saking pengennya punya anak soleh, beliau nggak berhenti berdoa, Rabbi habli minas solihin, Rabbi habli, ya Allah anugerahkan kepadaku keturunan yang termasuk orang-orang soleh. Dikabulkan doa beliau meskipun istrinya Sayyidah Sarah itu agak sulit punya anak, dikabulkan dari istri yang kedua dulu. Ini pentingnya punya istri banyak tuh ini. Dari istri yang pertama agak sulit, nah istri yang kedua Sayyidah Hajar, lahir siapa bu? Nabiullah Ismail alaihi salatu wassalam. 14 tahun kemudian lahir Nabiullah Ishak alaihi salatu wassalam. Doanya apa bu tadi bu? Rabbi habli, mari sama-sama, Rabbi habli. Ada yang belum hafal? Dulu saya di pondok kalau nggak hafal bu, di tes sama kiai itu disuruh berdiri 1,5 jam. Kira-kira kalau kita praktekkan di sini bagaimana? Kabur semua bu ya. Mari sama-sama, Rabbi habli. Dikabulkan doa beliau meskipun Sayyidah Sarah didiagnosa sulit memiliki anak, tetapi tidak ada yang tidak mungkin bagi Allah, lahir Nabiullah Ishak. Jadi penting punya anak soleh, karena anak soleh merupakan salah satu amal yang pahalanya akan terus mengalir meskipun orang tuanya sudah meninggal dunia, itu sudah berkalang tanah. Nabiullah Zakaria juga begitu bu, udah tua tapi belum punya anak, ubannya sudah banyak, washta'alar ra'su syaiba, istrinya malah mandul kalau yang ini akhir, tapi beliau pengen punya anak yang soleh. Direkam doa beliau dalam Quran, Rabbi habli milladungka, bukan minas solihin, milladungka dzurriyyatan thayyibatan innaka sami'ud. Luar biasa ibu, mari sama-sama, Rabbi habli milladungka dzurriyyatan thayyibatan innaka sami'ud du'a. Ada yang bisa ngertiin? Rabbi habli, ya Allah anugerahkan kepadaku milladungka dari sisimu dzurriyyatan thayyibah, keturunan yang baik, innaka sami'ud du'a, sesungguhnya engkau zat yang maha mendengar doa. Udah dua tuh doanya. Doa Nabi Ibrahim tadi gimana? Rabbi habli minas solihin. Doa Nabi Zakaria, Rabbi habli min ladungka dzurriyyatan thayyibatan innaka sami'ud du'a. Satu lagi doa ibadur rahman, hafal semua insyaallah. Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Ya Allah, jangan sampai lepas setelah sholat 3 doa ini minimal bu. 3 doa ini jangan sampai lepas. Yakin saya kalau istiqomah anaknya soleh-soleh semua. Bu mohon maaf, kata para ulama, untuk menjadikan anak kita soleh dan solihah, ini kita upaya semua bu ya, saya juga punya anak ya, harus tirakat orang tua. Kata mereka selain tadi lingkungan, pendidikan, pergaulan, asupan makanan yang baik dan halal, kemudian doa orang tua, yang paling penting lagi kata mereka, mohon maaf, keadaan orang tua itu sendiri. Keadaan orang tua, kata mereka, solahul aba sababun li solahil abna. Mari sama-sama, solahul aba sababun, nggak ada suaranya, solahul aba sababun li solahil abna. Ya Allah, semangat kalau ngaji begini. Ini nggak ada yang ngantuk ini. Kayaknya masih kuat sampai jam 12 ini. Udah gatel aja nih. Ulang ibu, solahul aba sababun li solahil abna. Baiknya orang tua, solehnya orang tua menjadi sebab terbesar baiknya solehnya seorang anak. Kalau anak kita pengen soleh, orang tuanya harus soleh lebih dahulu. Kalau anak kita ingin menjadi penghafal Al-Quran, meskipun orang tuanya tidak hafal Quran, minimal senang dengan Al-Quran. Ini ada judulnya tentang Quran juga ini. Meskipun orang tuanya tidak hafal Quran, pengen nih punya anak hafal Quran, minimal senang dengan Al-Quran, menghormati ahlul Quran, mau hadir di majelis-majelis Al-Quran, di majelis alif bata, sini ada ya? Mau hadir, semangat hadir meskipun nggak hafal Quran. Ini kan baru belajar Quran usia 60 tahun ke atas nih bu ya, sulit melafalkan ayat-ayat Quran. Nggak apa-apa, betul? Sirotol, sitolol, sirotol, sirot, sulit melafalkan ayat, nggak apa-apa.
yang penting nggak berhenti belajar Al-Quran. Walladzi yaqra'ul Qur'an wa huwa yatata'ta lahu ajron. Orang yang baca Quran, belajar Quran terbata-bata, sulit. Mungkin kalau yang hafal Quran nggak lancar kira-kira gitu, dapat 2 pahala ajron. Yang pertama ajrut tilawah, pahala membaca Quran. Kedua ajrul masyaqqah, pahala karena sulit melafalkan ayat-ayat Quran, tapi nggak berhenti belajar tuh. Nah, itu apalagi ibu mahir bil Quran, yang terbata-bata saja dapat pahalanya luar biasa itu. Begitu Bu ya, kita pengen anak kita ini baik, kitanya lebih dahulu harus baik. Kalau anak keturunan kita ingin menjadi orang yang alim, orang yang faham ilmu agama, meskipun orang tuanya tidak faham ilmu agama misalnya, ya sedikit lah. Saya pengen punya anak yang alim, jadi ulama. Meskipun orang tuanya tidak alim, minimal dia senang dengan majelis-majelis ta'lim, mau hadir di majelis-majelis ilmu, semangat belajar, menghormati orang-orang yang diberikan kefahaman oleh Allah Subhanahu wa ta'ala ilmu. Begitu caranya Bu. Sholahul aba sababun, ulangi, sholahul aba sababun li sholahil abna. Mungkin anak kita masih nakal sampai sekarang itu karena orang tuanya masih nakal Bu Haji. Mungkin ini ada satu kisah mungkin terakhir nih ya. Ya Allah, masuk TV ganteng nggak saya di TV itu? Ada seorang sufi, ini anekdot tapi saya ambil pelajarannya. Ada seorang sufi didatangi oleh seorang ibu. Ibu ini punya anak, anaknya nggak berhenti makan permen, susah berhenti. Minta nasihat ke Kiai Anu nggak berhenti, minta nasihat ke Ustadz Anu nggak berhenti, ke Syekh Anu nggak berhenti. Datang ke Syekh ini, Syekh guru tolong nasihati anak saya ini nggak berhenti makan permen. Baik ibu, akan saya nasihatin. Tapi ibu pulang dulu, 2 minggu kemudian datang lagi. 2 minggu kemudian datang lagi. Betul Bu, 2 minggu kemudian datang lagi, dinasihatin sama Syekh ini, sembuh ibu, gak makan permen lagi. Ibunya penasaran, ya Allah, luar biasa ini Syekh, datang ke Kiai ini gak sembuh, Ustadz ini gak sembuh, kok datang ke Ustadz ini, ke Syekh ini sembuh. Diterangin sama Syekhnya, begini ibu, ketika ibu minta tolong ke saya agar menasehati anak ini berhenti dari makan permen, saya suruh pulang, kemudian 2 minggu lagi datang, itu karena saya pada saat itu masih suka yang manis-manis, katanya begitu. Masih suka, jadi percuma saya nasihatin, sementara saya juga masih suka yang manis-manis gitu, nggak manjur. Tapi selama 2 minggu saya tirakat, saya berhenti makan yang manis-manis gitu. Anak ibu datang, saya nasihatin berhenti itu, karena saya sudah berhenti makan yang manis-manis. Nah kira-kira begitu, anak kita masih nakal, mungkin ibu masih nakal juga itu. Anak kita pemarah, ya ibunya pemarah, kira-kira begitu. Anak kita jelalatan, pasti bapatan itu. Sholahul aba sababun li sholahil abna. Mulai dari sekarang perbaiki Bu ya, perbaiki keadaan kita, mudah-mudahan anak kita jadi investasi akhirat. Anak soleh itu mohon maaf, tidak hanya efek daripada orang tuanya, tetapi seluruh keturunannya sampai bawah akan dijaga. Jadi solehnya orang tua tidak hanya akan memberikan efek positif terhadap anak keturunannya jadi soleh solehah, mereka pun akan diberkahi, dijaga oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, sebagaimana sebuah kisah dalam Al-Quran surat Al-Kahf. Ada yang hafal? Wa ammal jidaru fakana li ghulamaini yatimaini fil madinati wa kana tahtahu, terus kanzul lahuma wa kana abuhuma salihah, gitu ya. Ketika Nabiullah Khidir alaihi salatu wassalam masuk ke dalam sebuah kota, di dalam kota tersebut ada rumah milik 2 anak yatim, beliau tegakkan itu Bu. Beliau, kenapa ditegakkan? Karena di dalam rumah itu ada kanzun, ada harta melimpah milik 2 anak yatim itu. Ditegakkan. Kenapa ditegakkan? Dijaga melalui Nabi Khidir. Ini penting terusan ayatnya. Wa kana abuhuma
soliha. Karena dulu buyutnya orang soleh, Bu, buyutnya gemar melakukan kebaikan. Itu kata ulama tafsir, dari 2 anak yatim ini sampai buyutnya 7 tingkatan itu. Kira-kira namanya apa kalau 7 tingkatan? 3 tingkatan cicit, 4 tingkatan buyut, 5 tingkatan udeg-udeg. 7 tingkatan namanya apa, Bu? Ada yang mengatakan sampai 10 tingkatan. Sejauh itu kata para ulama tafsir, 2 anak yatim ini hartanya dijaga sebab dulu datuknya gemar melakukan kebaikan. Jadi jangan disangka ibu hadirnya di sini nggak berpengaruh buat anak cucunya nanti itu. Jadi sekecil apapun kebaikan yang dilakukan orang tua akan berpengaruh positif pada kebaikan kesolehan anaknya. Sebaliknya, keburukan yang dilakukan oleh orang tua akan berpengaruh buruk juga pada anak keturunannya. Na'udzubillah summa na'udzubillah. Bahkan solehnya orang tua tidak hanya menjadikan anaknya soleh dan solihah kemudian dijaga, kampung di mana dia tinggal pun akan dijaga, diberkahi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, sebagaimana dikatakan oleh Al-Imam Muhammad Ibnul Munkadir, innallaha la yahfadhu birrajuli salih waladahu. Sesungguhnya Allah akan selalu dan terus menerus menjaga sebab orang tua yang soleh, sebab orang tua yang gemar melakukan kebaikan. Yang pertama dijaga waladahu, anaknya. Kedua, wa walada waladihi, anak daripada anaknya. Ketiga, wa qaryatahu allati huwa fiha, kampung di mana dia tinggal. Yang terakhir, wadduwairatil lati haulaha, masyarakat sekitarnya pun akan dijaga, diberkahi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang soleh satu, yang baik satu, yang diberkahi dijaga oleh Allah Subhanahu wa ta'ala satu kampung. Jadi ibu berterima kasih kalau di sini makmur majelis ta'lim, Bu, ya, sebab mereka kampung ini dijaga itu. Terima kasih sama majelis-majelis seperti Alif Bata, sebab mereka hadir istiqomah ngaji, kampung ini dijaga oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau ada orang nggak suka dengan pengajian, bahaya. Kemudian satu lagi. Orang dulu, Bu, saking pengen anaknya soleh itu kalau melakukan amal, enak banget makan ya, lapar. Orang soleh dulu kalau beramal diniatin untuk anaknya. Ini juga tips biar anak kita soleh solehah, Bu. Ada seorang ulama besar namanya Al-Imam Sa'id Ibnul Musayyab, seorang kibarut tabi'in. Itu beliau kalau selepas sholat sunnah, Bu, selepas sholat sunnah itu manggil anaknya. Panggil anaknya, ya ibni ta'al, wahai anakku tercinta, ke sini. Kata beliau, la azidanna fi salati min ajlik raja'an an uhfadha fik. Aku ini memperbanyak sholat sunnah, memperbanyak qiyamul lail, memperbanyak sholat tahajud, memperbanyak tilawah Quran, memperbanyak sedekah, memperbanyak hadir di majelis-majelis ilmu min ajlik, kata beliau, tidak lain dan tidak bukan karenamu, untukmu, rajaan an uhfadha fik. Aku berharap dengan semangatnya aku ngaji, aku berharap dengan semangatnya aku mengabdi, beribadah kepada Allah, berkhidmah kepada Allah, engkau diberkahi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, engkau dijaga oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, keluargamu dijadikan sakinah yang dibalut dengan mawaddah dan rahmah. Begitu orang dulu kalau beramal, Bu, masukin kenceleng 1000 ya, ya Allah mudah-mudahan anak saya soleh. Masa 1000 pengen anaknya soleh, Bu Haji? 10 juta, ya Allah mudah-mudahan anak keturunan saya diberkahi, dijaga oleh Allah. Baca Quran, ya Allah mudah-mudahan anak saya menjadi ahli Quran. Begitu cara beramal, Bu. Makanya wajar anak keturunan Sa'id Ibnul Musayyab banyak yang jadi orang-orang soleh, banyak yang jadi ulama, karena datuknya, buyutnya gemar melakukan kesolehan. Mudah-mudahan anak keturunan kita dijaga oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, diberkahi, dijadikan ahlul Quran, diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, soleh dan solihah. Majelis-majelis ta'lim yang tergabung di majelis Nurul Fajri ini terus istiqomah, terus tidak berhenti belajar. Kita berharap mudah-mudahan dihimpun dengan baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebelum ditutup, kita salatullah salamullah ala taha
la salatullah mullah Yasin Habibillah Yasin Habibillah. Mari salatullah mullah ala taha rasulillah Dullah salamullah ala Yasin Habibillah ala Yasin Habibillah tawassalna yang keras bismillah wa bil hadi rasulillah mujahidin lillah bi ahlil badri ya Allah bi ahlil badri ya Allah salatullah baca semua ala taha rasulillah salatullah salamullah ala yasin habibillah ala yasin habibillah sallu ala nabi Muhammad. Terlambat nih band kepret terlambat. Al-Fatihah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin fil awwalin wal akhirin wa barik wa sallim radhiyallahu tabaraka wa ta'ala an kulli sadatina ashabi rasulillahi ajma'in amin ya rabbal alamin. Alhamdulillahi rabbil alamin hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya rabbana lakal hamdu wa lakal syukru wa lakal fadlu wa lakal jalalu wa lakal mulk kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa li 'azimi sultanik. Allahumma ya daimal fadli alal bariyah ya basital yadaini bil atiyah ya sahibal mawahibis saniyah salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin khairil wara sajiyah waghfir lana ya Allah ya dal ula fi hadhihi al ashiyah bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma inna nas'aluka imanan la yartada wa na'iman la yanfada wa murafaqata nabiyyikal mustafa sallallahu alaihi wasallam fi a'la jannatil khuld. Allahumma arzuqna al qanaa'ah wa habibna fi salatil jamaah wa dhakkirna bil mauti kulla sa'ah wa hsyurna ma'an nabiyyil mustafa sallallahu alaihi wasallam sahibasy syafa'ah. Allahumma inna nas'aluka al fawza indal liqa wa sabra indal qada wa manazil syuhada wa 'aisy su'ada wan nasra 'alal a'da. Allahumma arzuqna wa ahlana wa auladana wa dhurriyyatina tamamas sihhati wal afiyah jasmaniyah wa ruhaniyah zahirah wa batinah warzuqna a'maran tawilah fi ta'atika ya Allah wal a'mal al maqbulah wa husnal khatimah birahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana hab lana minas salihin Rabbana hab lana min ladunka dzurriyyatan thayyibah innaka sami'ud du'a. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam bi fadlika subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Ridhaillah wa li ajli syafaati rasulillah wa li jami' barakatu asrar wa khususiyat wa mu'jizatil Fatihah. Dari saya cukup sekian, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita sudah selesai pada acara kali ini. Terima kasih kepada Kiai Haji Ali Muhammad Al-Hudaibi SSI LCMA. Semoga apa yang beliau sampaikan dapat bermanfaat bagi kita semua. Amin amin ya rabbal alamin. Sebelum itu, kami selaku pembawa acara mohon izin pamit undur diri.
salah kata maupun perbuatan, mohon dibukakan pintu sebesar-besarnya. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.